Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Shadaqallahu wa shadaqa Rasulul Karim. Alhamdulillahirabbil alamin, ibu-ibu, bapak, jamaah rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat walafiat, sehat jiwa, sehat raga. Karena temanya ketenangan, maka yang dibahas raga apa jiwa? Jiwa. Kalau raga, ibu-ibu, bapak sudah bisa memastikan ya. Nek kesel senden itu raga. Ini bapaknya madepe mereka sedaya senden kabeh, berarti rogone mungkin kurang sehat. Jadi kalau secara raga kita bisa langsung memperhitungkan. Terus kalau ngantuk tidur itu raga. Kalau batuk sakit, rematik sakit, sesek sakit, jantung kelihatan, mata rabun fisik, itu raga. Tapi kalau jiwa itu bisa dilihat, bisa tidak, bisa dirasakan, bisa enggak, bisa paham, bisa enggak. Kadang-kala orang dikandani terus ojo keruk ngerasani, tapi ben ngomong ya ngerasani. Itu jiwa. Iso ngandani wong iki kuwi jenenge ghibah. Tapi ngerti ra Bu, sing ghibah kae banen lah. Ngajari ghibah kuwi elek tapi dia ghibah. Itu kadang-kala begitu. Kita tidak menyadari kesalahan pada jiwa kita. Sehingga yang dimaksud ngerasani, serai, dengki, hasud, takabur, sombong itu jiwa. Sehingga kalau ada yang salah dengan jiwa itu perlu ditenangkan gitu. Sehingga temanya tentang tenang di segala situasi itu ada 3. 1, tenang secara pribadi. Jadi dilihat dari personal. Orangnya bawaannya tenang itu gimana Bu? Berarti kemana-mana tuh nyaman, anteng, ora kemerungsung, itu tenang gitu. Ya ora telatan kuwi tenang. Ning dalan isone ngebut itu dia ndak tenang. Jadi tenang secara personal itu nanti lebih kepada tumaknina, amal solehnya bagus, nyaman, itu secara personal. Jadi tidak terburu-buru dalam melaksanakan sesuatu. Dalam ajaran agama kita itu memang tidak ada yang terburu-buru ternyata, kecuali beberapa hal. Dan terburu-burunya pun itu dalam konsep ketenangan, boten sing kedandapan. Contoh, kita disuruh bersegera untuk rukti jenazah. Kalau ada yang meninggal harus segera diselesaikan hajatnya. Jangan ditunggu untuk dikubur. Jangan menunggu untuk anaknya teko KBC lagi, enggak. Selesaikan, segerakan. Nah, proses menyegerakan ini pun tidak boleh terburu-buru. Apalagi disuruh untuk bersegera membayar hutang. Disuruh, tapi kan ya
Tapi kira enek wong bayar utang kok kedandapane enggak ada. Angel. Kadangkala angel kedandapan. Kadangkala ya nah khusus satu ini wis tumaninah lah wis. Saking tumaninah iki molor. Bayar utang poso, ayo ada yang belum lunas? Ada. Padahal disuruh segera yang terbaik itu di bulan Syawal. Ini sudah Dzulqa'dah. Dzulqa'dah ya meh entek padahal. Habis ini masuk Dzulhijjah, wis kenek puasa sunnah yang diutamakan. Puasa sunnah Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Lho wis kenek dua puasa sunnah yang utama lho, wis kenek Syawal, pun kenek Arafah. Dadak ngenteni Syaban meleh baru kelingan utang poso. Kalau ketemu Arafah berarti kita sudah siap. Nah, termasuk ketenangan menjalankan perintah Allah. Itu nanti secara personal juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mendatangi panggilan azan, ambil wudhu, itu tenang. Jangan kedandapan. Wudhu cepak-cepuk, cepet-cepetan tidak bisa. Termasuk ketika sholat, butuh ketenangan. Nggak boleh cepet-cepetan, durasinya harus diperhitungkan. Kalau orang rakaat 10 menit, petang rakaat seharusnya lebih dari 10 menit, kan begitu. Tapi karena orang rakaat nangis-nangis 4 rakaat pas rame pasare beda. Jadi kita disuruh tenang pula itu dalam ibadah. Ini baru dilihat dari sudut pandang individu, personal. Jadi wudhu, sholat, doa itu semua dalam posisi tenang, tuh nyaman, tumak nina, dongo kok cepet-cepetan. Ya Allah ya Rabbi, nah, maksudnya apa coba? Tuh, itu secara personal. Terus kalau secara jama'i, yang kedua dilihat dari sudut pandang orang banyak. Orang banyak yang pertama adalah keluarga. Dilihat dari sudut pandang keluarga, maka ketenangan sudah disebut oleh syariat kita, yaitu sakinah. Ya kan? Nyaman, anteng, tentrem. Itu kesakinah. Dan sakinah itu tidak ujuk-ujuk. Ujuk-ujuki apa? Tiba-tiba datang, perlu pengorbanan, perlu perjuangan ibu-ibu bapak. Ini spesial bagi yang sudah menikah. Bagi yang belum menikah berarti mengikuti ayah dan ibunya. Bagaimana yang dimaksud ketenangan dalam keluarga. Saya tuh menikah ayem kok tat, nikmat iya lagi bulan pertama. Ya, bulan pertama. Lihat ya tahun pertama ya. Tapi nikmatnya Islam itu begini, sakinah, ketenangan itu memang muncul kalau kita semua sudah lolos yang ricuh gitu loh. Yang bulat, yang riwih, yang ruwet itu bisa kita kelola, maka muncul ketenangan. Nggak bisa ketenangan tiba-tiba ada hanya karena kebahagiaan. Ya kui sing pekan pertama itu tadi. Isine gur, I love you my darling. Ije jaim-jaiman itu tenang, pasti tenang. Ya, masih menutup sesuatu yang kurang. Ije nek omongan jek wetenge di ben ketok six pack nek ora masih menahan malu, ya itu tenang. Maka muncul bahagia. Coba nek wis entut-entutan ya. Dut wis ora isin. Ketika ada pasangan yang suka bilang, bukti cintaku itu ya ngentut ning ngarepmu lho. Ya. Berarti sudah tidak ada rasa malu, tapi kata Nabi jangan. Walaupun itu sebagai bentuk apa ya? Ya wis apa enake kan, tapi kata Nabi jangan. Jangan suka menunjukkan kentut di depan pasangannya. Ini malah orkestra. Kata Nabi jangan. Nah, walaupun itu sebagai bentuk kebahagiaan, kecintaan, gemuyu, ya jangan dibiasakan. Ya kalau kepentut kan nggak sengaja, guyu itu. Nah itu
ketidaksengajaan dalam proses itu kebahagiaan. Dadak diampet tomi yo pekewono, ya itu namanya kebahagiaan. Ketika dilanda guncangan apa gitu labil ya, ketidakpercayaan, anyel tetapi bisa dikuasai oleh jiwa kita, maka muncul ketenangan. Berpadu esok wis kongpiang karepmu wis ngene-ngene, nanti sore wis Allahumma jannibna syaiton. Nah, itu namanya bisa mengelola jiwa. Paham Bapak Ibu? Ya sing pun sepo-sepo wis pengalaman, ya sudah wis mantep nah itu sudah ahlinya gitu. Jadi tenang secara jama'i, tenang karena kita berhubungan dengan orang lain. Dilihat dari keluarga dulu disebut dengan sakinah. Dan sakinah itu sepanjang masa. Kalau niat sudah akad, ijab dan qabul selesai. Cerai dibolehkan sama Allah, tapi itu suatu amalan yang sangat dibenci oleh Allah. Walaupun mubah. Hindari itu kalau memang betul-betul masih bisa dikuasai. Tapi kalau masalahnya sudah darurat, wallahu a'lam. Tapi kita tidak membahas itu Bapak Ibu. Ketenangan didapatkan karena kita bisa menguasai masalah. Masalah yang muncul dalam keluarga itu rata-rata urusan dunia. Jarang urusan akhirat. Kalau sampai urusan akhirat itu masalah besar. Berarti ada hal yang tidak tepat. Contoh pasangannya non-muslim. Itu dalam Islam tidak boleh kita menikahi di luar muslim. Berarti masalah itu. Dari awal berarti sudah bermasalah. Rata-rata urusan dunia. Jadi kalau dunia itu sudah dipegang, tetapi tidak dimasukkan hati, insya Allah setiap masalah akan diselesaikan dengan mudah. Umar Ibn Khattab ketika dimarahi istrinya masalah dunia, ya cuma masalah bagaimana mengelola waktu. Oh, kamu tuh ngurus umat, ini mungkin bisa kena nih beberapa jamaah nih. Ngurus umat, ngurus orang, tapi bojone dhewe ora tau disentuh, ora tau dipuji. Nah, itu terus demo. Nah, istri demo sama suami. Berarti kan itu sebenarnya urusan yang bisa diselesaikan. Terus kalau urusan yang berkaitan dengan orang lain, pihak ketiga, selingkuh atau apa, itu berarti ada hal yang dilanggar dari syariat Allah. Kalau sudah melanggar syariat Allah, adanya itu mudarat apa? Hasanah. Mudarat. Jadi kalau melanggar syariat ya yang diselesaikan yang melanggarnya. Jangan diselesaikan sekeluarga. Oh ada bapak yang ketemu alumni. Ya enggak bapak atau ibu. Anggar Ramadan, Syawal, terus ada undangan alumni. Setiap ada alumni terbukalah histori masa lalu. Itu ndak usah disampaikan ke bapak. Ya, Bu. Bapak yang gitu. Deben duwe yang ayu, antes lagi yo ayu. Itu ndak usah disampaikan ke istri. Deben yang kuwi lho, Bu. Ndak usah. Terus gawe perkara wae. Ndak perlu. Itu yang jadi masalah setiap reuni itu di situ. Bahkan ada istri yang sampai bilang ke suami perkara minta maaf. Tidak perlu minta maaf sama suami. Ibu-ibu tidak pernah ada salah sama suami selama belum menikah dengan suami. Selesai. Urusan deben karo si Joko, si Ibnu, wah itu urusan lain. Sekarang suami tidak perlu minta maaf. Jadi ketika reuni ayah itu loh ya. Itu dulu yang sering antar saya pulang kampus. Nggak perlu. Ngapain? Ya Bang, ya. Pokoknya nek ketemu ngoten ibu dalalah keceplosan, bapak harus ingat. Bismillah, ini sudah pernah disampaikan di Iqbal kayak lo cah cilik kayak kudu sabar. Ibu, bapak, masa lalu ndak perlu dimintai maaf. Andai kata ibu dan bapak sekarang muncul masalah, ya Allah aku kakean dosa ndekben ya Allah. Aku dulu yang-yangan ya Allah, astagfirullah, mesake bojoku. Enggak perlu dimesake. Enggak perlu. Kalau sudah
udah ijab dan kabul, selesai. Kedua-duanya akan menutupi kekurangan, kalau ada lebih membahagiakan gitu tok. Jadi nggak perlu dimesake, wong wis jatahe kok. Allah kalau sudah menetapkan jodoh sejak di mana? Sejak kita dalam kandungan, sejak usia 120 hari, Allah itu sudah tetapkan matinya kapan, baik buruknya, jodohnya, rizkinya. Kalau sudah Allah tetapkan berarti itu yang terbaik. Selesai. Ya Allah, sakit bojoku nampa aku sing serba kurang, serba enggak perlu. Kalau ibu ngeyel, ya jadi masalah. Pak, minta maaf ya Pak, dek ben aku ki sebelum kalih jenengan, Pak jenengan kudu ikhlas lho aku ya wis. Ndak nikmat itu. Dek ben aku digoncengke karo kae, aku merasa berdosa. Saiki kae dadi direktur kae aku. Bapak sih enggak apa-apa ya Pak ya. Tapi pas wancine diken ngeterke pengajian dadi anyel. Wis mangkato dhewe Bu. Jadi masa lalu tidak perlu disampaikan. Kalau kebaikan nggak apa-apa, ya. Tapi kalau keburukan kita, aib kita, tidak perlu disampaikan. Titik, selesai. Itu lebih baik. Itu dosa ibu, bukan dosa pasangan, ya. Dosa bapak, bukan dosa istri. Maka selesaikan. Kalau ada kaitannya dengan suami baru. Dek ben awake dhewe durung nikah wis goncengan lho Pak, wis peluk-pelukan kayak kita istighfar ya, taubat ya Allah. Nah, itu boleh. Boleh karena bareng-bareng gitu. Bukan sama orang lain. Itu dari sudut pandang keluarga. Kalau secara umum lagi, jama'i kan ini masih nomor 2, sesama muamalah, bermuamalah. Ketenangan akan muncul itu kalau kedua pihak atau banyak pihak itu ridho. Sehingga ada yang disebut musyawarah, menetapkan keputusan, itu ridho. Bahkan ini pengampu majelis taklim hasanah ini pasti ada kesepakatan. Ya kan? Berapa panitia Bunda? Berapa sahibul hajat nih? Nah, 10 kata. Tidak mungkin 10 itu akan selamanya punya sevisi misi idenya sama. Tidak. Wong ibu beda kabeh. Ya, DNA-nya beda, cara berpikirnya beda, pasti ada perbedaan, tetapi akan muncul ketenangan dalam sebuah jamaah kalau ridho. Gimana? Dalam berjamaah ketenangan muncul harus dibentuk atau dipilih pemimpin di antara mereka. Keluarga ada ayah, ada bapak. Segalanya dikembalikan ke pemimpin kalau ada masalah. Selama tidak melanggar syariat. Termasuk ibu-ibu. Kalau ikut kajian hasanah, bapak-bapak ikut kajian asabiqunal awwalun, melu pengajian yang berbeda. Delalah sing siji lebih ke NU, siji ke Muhammadiyah. Terus menetapkan puasa Arafahnya, yang satu berjalan wukuf, yang satu ikut pe kalender Hisabiah. Padahal pemerintah akan menetapkan tanggal 1 Dzulhijjah baru beberapa hari lagi. Sedangkan nanti di Arab Saudi insya Allah sudah menetapkan tanggal wukufnya. Nah, jadi kalau ada perbedaan seperti itu, maka istri dan anak-anak harus manut kepada suami, ayah. Karena itu perkara sunnah, ya. Jadi kalau taat kepada suami itu lebih wajib daripada berbeda dalam pelaksanaan sunnah. Itu jadi tenang hidupnya kalau manut dengan pemimpin. Nah, secara jamaah majelis taklim ini juga ada pemimpin, ada amirnya, sehingga kalau taat kepada pemimpin, insya Allah akan muncul ketenangan. Syafar itu jamaah, disunnahkan untuk mencari teman kalau dalam perjalanan jauh. Maka saat perjalanan itulah ditentukan siapa pemimpinnya, supaya terbentuk ketenangan selama perjalanan syafar. Jadi contoh, ini muslim taat semua, muslimah, tapi saat perjalanan gontok-gontok perkara jamak qashar. Sijine dikosor tapi takhir, sijine takdim. Sijine wegah, ora duwe kekuatan we.
Salat dadak disingkat-singkat. Ya sing siji ra duwe ilmu kemaki, sing siji duwe ilmu maka dibentuklah pemimpin. Kalau ndak ada berarti kan muncul ketidaktenangan, anyel sepanjang perjalanan, ya. Kalau golongan kayak ini golongan. Nah, ketika ada pemimpin kita sepakati sebelum berjalan. Nanti apapun yang berkaitan dengan masalah perbedaan sepanjang perjalanan, kita taat kepada pemimpin. Ya, insya Allah barokah. Tenang tuh perjalanan. Tuh, ya kan? Itu dari sisi jamaah atau jama'i atau kelompok. Kita kasih contoh lagi tentang muamalah. Muamalah akan muncul ketenangan kalau keduanya ridho. Contohnya jual beli. Yang satu jualan, yang satu membeli. Sing membeli punya kekuatan tawar menawar hebat, sing jualan kalah. Lalu sing pembeli itu bahagia. Oh ya toh, oh nek tuku karo aku ki sekoro go 100.000 iso 40.000. Dia bangga, tetapi si penjual enggak ridho. Ia terjual, tapi hatinya tuh sedih. Ya Allah, badiku kursi di banget. Kok enak ibu-ibu kayak ngono. Berarti dia enggak ridho. Nah, hal ini tidak akan muncul ketenangan. Nah, hati-hati ibu-ibu yang suka pintar menawar itu, dilihat siapa yang jualan supaya muncul ketenangan. Kalau yang jualan tetangga dewe toko kelontong, nah iso ya disurpluskan lah, ya minyak atau bawang 5.000 ngenyange 7.000. Kira niki Bu 5.000 7.000 ya Bu ya. Wah itu iki wis ridho, iki seneng banget. Itu masya Allah. Barokah itu. Ya seperti ibu-ibu kalau di supermarket kan tidak pernah nawar. Masa neng kasir nyang-nyangan. Nah, ridho itu, ya. Maka kalau kepada saudara sendiri, kenapa harus pakai tawar menawar? Kenal lagi. Mereka pun juga insya Allah kalau ridho akan memberikan yang terbaik untuk kita. Nyicip itu hati-hati Bu, tidak munculkan ketenangan. Sahabat tabi'in ngincip kurma aja nggak tenang tidurnya. Apa ya yang bikin nggak tenang sampai mimpi buruk, sampai disebut malaikat ahlun nar? Salah saya apa ya Allah? Oh, ternyata dia di pasar tuh ngincip kurma ora izin karo sing dodo. Nah, bagi orang soleh soleha, sesuatu yang melanggar walaupun sedikit tidak menimbulkan ketenangan. Jadi hati-hati sing ngincip buah itu izin dulu. Orang ngenyang karo ngicip. Kira Pak iki Pak. Kecut. Tapi ya tenang-tenang wae nganti saiki. Aman rasanya karena mungkin belum pernah mendengar ceritanya, ya. Bahkan dia sahabat tabi'in itu harus menyelesaikan semua ahli warisnya sebelum tenang. Jadi dia mencari tahu lagi ke pasar, ketemu bapaknya, ketemu kiosnya, pingin minta maaf, pingin diikhlaskan, pingin diridho. Ini kemarin saya ngincip, ternyata yang jualan kok enom. Ditanya, lah ini bapak kemarin mana? Oh itu bapak saya sudah meninggal. Akhirnya minta izin sama anaknya. Saya minta izin karena kemarin saya ambil kurma, dicip tapi belum izin. Delalah anaknya penjual ini yo pinter agama, ini warisan bapak saya, jadi kalau ingin ridho berarti ke ahli warisnya. Delalah ahli warisnya ndak satu tok, banyak. Maka si fulan ini tadi harus minta izin ke semua anak-anaknya sebelum tenang hidupnya. Setelah dapat izin semua anak-anaknya, walaupun cuma secuil kurma, tidurnya menjadi tenang. Tuh levelnya jauh Bu, orang sing ngicip ke ngono ora tenang hirupe. Nah, lanjut. Itu tadi dilihat secara hablum minan nas, ya. Berarti jangan sampai membuat hubungan kita dengan orang lain itu tidak diridhoi. Jadi kalau kita sudah membuka komunikasi, kesepakatan, selesaikan dulu. Selesaikan. Jual beli juga demikian, supaya tenang. Ya. Tawar menawar, akad itu jangan sampai zalim.
Terus yang ketiga, dari sisi akhirat. Kita ambil 1, 2, 3 ayat dalam surah Al-Fajr. Ketenangan yang dimaksud ketika kita masuk ke dunia yang baru itu disebut mutmainnah, ya kan? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka ketenangan yang hakiki itu ketika dipanggil oleh Allah dengan gelar mutmainnah. Biasanya kita doanya Allahumma inna as'aluka husnul khatimah wa a'udzubika min su'il khatimah. Jadi ketenangan yang hakiki itu ketika kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Nah, ini poin yang besar, ini pembahasannya panjang. Bagaimana cara mendapatkan ketenangan dalam akhir? Ya, Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi, kalau dalam Nabi tadi diterangkan saat menceritakan penciptaan kita dari nutfatan, alaqatan, mudghatan. Jadi diterangkan kita hidup di perut ibu itu sudah ditetapkan semuanya, lalu dilahirkan kembali kepada siapa ibunya. Bersyukur bagi teman-teman jamaah kula panjenengan sami ini lahir sudah dalam keadaan muslim. Walaupun dalam perut ibu itu siapapun mereka itu sudah bersyahadat kepada Allah. Ya. Ditiupkan roh pada bulan keberapa tadi? 4. Hari keberapa? 120. Masuk berdetak, duk duk duk, maka kita hidup sudah bersaksi kepada Allah, lahir di muka bumi tergantung siapa orang tuanya, setelah itu hidup seperti apa adanya, dan ketika di dunianya dia itu terkenal dengan orang yang melakukan amal soleh, kata Nabi, suka melakukan amal soleh, ahlul jannah. Ya, setiap perilakunya kita itu menganggap dia itu orang soleh. Sampai suatu ketika dia meninggal, tapi meninggal dalam melakukan kemaksiatan kepada Allah, atau Nabi bilang dia melakukan amalan-amalan ahlun nar, kata Allah fayadkhulaha, maka masuklah dia ke nar. Nah, inilah khusus doa yang su'ul sama husnul khatimah, pentingnya di situ. Sebaliknya ketika kita mengenal orang yang sehari-hari kehidupannya itu nakal, nganyel ke dablek, intine iki ahlun nar. Sampai ibu-ibu itu bilang iki neraka ki wong iki. Karena saking susahnya diatur. Nakal maksiat, tetapi apa kata Allah? Kalau di akhir hayatnya dia melakukan amalan-amalan ahlul jannah, fayadkhulaha, kata Allah, maka masuklah dia ke jannah. Jadi gak jaminan sampai kapan? Sampai kita dikirim malaikat Israel kepada kita. Saat itu kita sedang melakukan amal salih atau sedang kufur kepada Allah. Jadi hati-hati di situ tentang mutmainnah. Ya ini kok ternyata meninggalnya pas ngincipi ciu. Wah. Ya kan gak pernah minum ciu. Sekali ngincip kan keselak, wong katanya ciu itu panas. Keselak meninggal. Coba. Sebaliknya orang yang terkenal nakal dan lain sebagainya, tapi kalau dia meninggalnya pas sholat Jumat, pas sujud, ayo, pas betul-betul berserah diri sama Allah, Allah ridho sama dia, lalu diambil nyawanya saat sujud, bosok jelek-jeleknya, tapi jamaah pasti akan memanggil dia sebagai seorang yang husnul khatimah, karena meninggalnya pas sujud. Cuma kan kita tidak bisa menentukan kapan kita mau diambil oleh Allah. Sehingga kalau sudah diuji oleh Allah dengan ketidaktenangan hidup, masalah, lalu kita menjauh dari Allah, takutnya saat itulah kita dipanggil oleh Allah. Ketika diberi ujian oleh Allah, kita malah jauh dari Allah,
tidak doa, ya malah stres, pingin mati. Nah, itu su'ul. Sehingga Allah uji setiap hambanya dengan ujian yang sebenarnya kita mampu untuk melaksanakannya. Kita mampu untuk menyelesaikannya. Sehingga pondasi supaya kita tenang itu adalah senantiasa husnudzon sama Allah. Apapun yang Allah kasih ke kita berarti kita itu siap gitu. Aku duwe bojo kowe rasane wah itu salah. Ya ndak ben ganteng kok saiki ireng bundur ngorokan. Nah, salah. Berarti ndak siap. Kalau ibu-ibu yang baik ya malah bersyukur, alhamdulillah Pak, ngorokmu kok pas jam 3. Alarm hidup ya. Alarm untuk sholat lail, alarm itu ambil hikmah, pokoknya ambil hikmah supaya hidupnya tenang. Karena ndak bisa dirubah. Ngono kok wis 10 tahun, 20 tahun nikah kok kowe kok ra iso. Ya ora iso tenan berarti. Berarti kita yang berubah. Kita yang mengikuti. Jadi bicarane itu nikmat. Ini teori ya Bapak Ibu ya. Teori ini ngono, buktinya antek. Angel tenan nyetan. Nggih Pak nggih. Yung tetep wae, tapi kan nikmat. Kalau selesai nikmat. Ya. Kita bisa merasakan ketenangan itu kalau bisa menyelesaikan masalah. Jadi bundut, ruwet, tapi kalau selesai ya Allah saya itu dulu nggarap tesis nyata judek ya. Tapi bareng rampung ya Allah, gampang men ya. Padahal ya itulah kenikmatan, ketenangan yang dicapai karena kita bisa menguasai masalah. Dan Allah sebut ujian yang paling pertama kali disebut oleh Allah itu khauf. Rasa takut. Surah Al-Baqarah ya, wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf. Rasa takut dulu. Takut apapun. Bisa takut mati, takut nggak punya uang, takut makan, takut hidupnya susah, ya, semuanya Allah beri ke kita khauf, rasa takut. Dan bagaimana cara menghindari rasa takut? Yaitu senantiasa punya pegangan Allah. Kenapa saya harus takut miskin? Wong Allah Maha Kaya. Tuh. Kenapa saya harus takut apa? Takut apa biasanya, Bu, selain miskin? Nanti kita lebih ke tanya jawab ya. Takut mati, ya, takut sakit. Karena ibu-ibu sudah bisa merasakan sehat. Dibalik kalau sudah sakit baru bisa menikmati sehat. Ya kan? Irung buntut deh wes stres ya. Aduh, ya Allah nek longgar, gigi sakit. 1 loh. Coba bayangkan nek ngantek 14 kuwi loro kabeh. Gimana mau enggak stres kita? 1 saja kita sudah, ya Allah, astagfirullah coba. Masya Allah kita tuh kalau sehat sedikit saja tuh kenapa bisa lupa sama Allah? Ya, apalagi ujian Allah yang sering diberi. Ya, prasangka. Inna ba'da dhanni ismun. Kita jangan suka berprasangka baik kepada Allah maupun ciptaan Allah. Kalau berprasangka baik, bagus. Kalau prasangkanya buruk, sebagian dari prasangka itu kejelekan. Jadi jangan banyak-banyak berprasangka, apalagi suudzon kepada, kecuali ada 3. 1, hewan buas. Sama hewan buas kok husnudzon? Nggak bisa. Ya. Ular kobra gini nih. Astagfirullah, jangan suudzon, dia tidak mungkin gigit. Ya digigit. 1 sama hewan buas. 2 sama apa? Orang yang sudah terkenal tentang keburukannya. Nggak boleh husnudzon sama dia. Sudah terkenal sebagai maling di kampung, dia tiba-tiba di meja makan. Loh, terus kita husnudzon. Ada apa, Mas? Oh, saya lapar. Oh, monggo, ya nggak bisa. Yang ketiga, dengan musuh. Nih disebut Nabi karena saat perang. Sama musuh kok husnudzon. Ada apa? Oh, saya mau bertamu. Ya dia bawa pistol kok. Ya, kita sama Israel husnudzon. Nggak ada. Sama pasukan perang musuh kok husnudzon. Suudzon. Nah,
Kecuali 3. Selain itu, banyak-banyakkanlah prasangka baik supaya tenang. Ya kan gitu. Kalau ketakutan mungkin tambah lagi ketakutan gelap. Saya mau tanya nih, ibu-ibu, bapak, nih bapak mungkin enggak ya? Ya, genetiknya sudah beda. Ibu-ibu melewati kuburan, peteng, harus lewat situ, perasaannya gimana? Merinding. Untuk menghilangkan merinding, kenapa? Ngapain? Ayat kursi itu ya. Allahu la ilaha illa. Tidak ada, malah kami itu pingin mendidik anak-anak itu gelap itu. Tidak boleh takut sama makhluk gaib. Di jalan yang gelap itu takut sekarang tuh malah sama begal, copet, itu orang-orang yang nakal. Tapi kalau makhluk gaib nggak perlu takut. Nih kita ulangi nih ya, khauf tentang makhluk gaib. Mereka semua sebenarnya tunduk patuh kepada manusia. Mereka itu takut kepada makhluk yang sempurna, yang disebut dalam surah At-Tin, ahsani takwim. Jadi kita kemarin ada yang viral tentang khodam. Khodam. Ada kiai yang mengiklankan khodam sebagai bentuk wasilah pendekatan diri sama Allah. Saya pelajari khodam, ternyata itu manggil jin. Minta tolong sama mereka untuk menyelaraskan hidupnya, bikin tenang, memanggil jin. Ya, itu pengikutnya yudhalalah kok ya akeh banget itu ya Allah. Ribuan itu berarti ya masih banyak orang yang harus kita. Makanya itu sing kemarin sore-sore rumangsa menang, ya Masya Allah, itu mikirnya kita sudah didukung oleh jutaan orang, ternyata yang maksiat puluhan juta. Kita kalah, kita tidak mikir ke arah sana. Kita terlalu euforia dengan banyaknya yang sekiranya sevisi dengan kita. Tidak, ternyata masih banyak orang yang masang susuk bukan kembalian loh, susuk dilebok-lebok gitu, ben cantik, ben apa, biar tambah percaya diri. Saya mau bilang ke ibu-ibu, saya dulu punya cincin. Bukan ini dari Madinah nih Bu. Saya dulu punya cincinnya itu dari teman Gorontalo. Cincinnya itu kayak kocori ben itu loh, kotak. Jadi setiap saya nggak pakai itu rasanya kurang. Pingin aja tak pakai. Terus dibilang istri, anu loh, gue suwe-suwe sirik, sidik-sidik aja nyurah loh, ben ketok pantes wae. Tapi saya pernah ada suatu masa di mana kalau nggak pakai itu kok rapi ya. Nah, hati-hati tuh. Seperti itu berarti sudah termasuk syirik. Jadi sebetulnya mirip-mirip, kita itu diberi sugesti sama orang yang katanya orang pinter. Nih, bawa ini nih. Ini tolong dibawa terus nih supaya percaya diri, nanti ketemu wanita itu rumangsa ganteng, itu sugesti. Dan itu dalam Islam dilarang. Kuantong, wah, dulala wis pede wae di depan umum ngobrol lancar ya, terus dia lupa ternyata bajunya. Jadi selama itu lancar. Ini fakta teman kami. Selama pidato lancar, berwibawa, mantep. Dia terus watune ndi. Setelah itu wes down betul. Sesi wawancara wes plegak-plegu, enggak percaya diri karena sudah apa? Hatinya sudah tertaut kepada selain Allah. Jadi padahal dia enggak bawa apa-apa pas separuh jalan itu. Keren, pede banget. Dia rumangsa wis ngantongi kan gitu. Tapi setelah dia sadar enggak bawa batu akiknya itu tuh, down. Langsung mumet, langsung waduh. Wah, wis keringat dingin, seakan-akan ya kan berarti sugesti saja. Sugesti terbaik itu adalah zikir kepada Allah. Sugesti yang terbaik adalah zikir kepada Allah. Dan zikir yang terbaik adalah wasari'u ila maghfirah. Senantiasa minta ampun sama Allah. Zikir terbaik itu astaghfirullah. Mantep itu.
Alhamdulillah, cincin yang saya sempat senang banget itu qadarullah. Allah itu menghilangkannya itu apik banget. Jadi itu ya semacam ini, agak lobok-lobok pripun nonton kan. Anak-anak saya yang kecil minta biwang air besar di Paragon saat itu. Dan kamar mandinya Paragon kan modern-modern gitu. Cara mencetnya ning kene pokoknya lah gitu. Enggak nyunah, Pak. Angel pipis jongkok di situ tuh susah. Betul. So kalau ini jamaah ada yang jadi miliarder, tolong bikin mall, hotel, masjid itu yang nyunah. Sediakan toilet jongkok memang karena untuk yang uzur. Bapak-bapak yang sudah nggak bisa duduk, ya nggak bisa berdiri, nggak bisa jongkok, nggak bisa berdiri, susah, sakit kan duduk. Uzur. Islam itu kan uzur itu termasuk rukhsah, keringanan, nggak apa-apa. Tapi kalau masih ada masjid terkenal, hebat, besar, nggak enak kamar mandi jongkok. Iya coba. Padahal Nabi suruh kita pipis jongkok. Bisa kan? Nah, pas nyeboi, ini tuh lepas, keluntung, masuk di lubang. Saya tuh langsung refleks, tangan saya mau ngambil, pas mau ngambil anak saya mencet flashernya, flashnya, ceplok, mak, rujuk. Wah, Mas, ya Allah, di kamar mandi saya bilang ya Allah, astagfirullah, wes bundet ya be. Yes, saya rada gelo kae. Ade ya Allah, Mas. Sampai keluar istri saya terbahagianya bukan main. Wah, alhamdulillah. Itu contoh, Pak. Jadi pas musim akik dulu saya tuh mulai deg-degan itu banyak jamaah yang overdosis itu. Ngantek semua di kelas saiki mak jemblem-blek ora ana apa-apane ya. Godhong wae karo suket padha regane. Jadi kalau berlebih-lebihan dengan makhluk itu enggak baik. Dan hasilnya enggak tenang. Coba. Tapi banyak yang sekarang ngerawati godhong raksasa itu ya sebatas demen tukune 50 juta Mas, eman-eman. Iki dirawat baik. Sekarang enggak ada harganya. Enggak ada harganya. Jemani apalagi, Bu? Itu menggantungkan sesuatu kepada makhluk. Tuh, enggak tenang. Ya kan? Wes rumangsane kulak kabeh, barang tuku akeh. Itu namanya perdagangan tipe monyet. Tahu, Bu? Sejarahnya itu adalah namanya perdagangan monyet itu begini. Zaman dulu itu ada orang yang ingin menaikkan komoditas. Ini sudah di luar topik, habis ini tanya jawab. Ini biar jelas. Menaikkan komoditas suatu barang. Ya ada monyet yang menjadi hama masyarakat. Jadi monyetnya itu mulai diambili. Nah, ada pengusaha hebat yang punya tanah banyak itu di karantina. Kemana-mana, kita jual lagi besok. Sudah semakin entek, semakin sepi, semakin habis, tinggal beberapa, mulai pengusaha itu bermain bisnis monyet. Jadi monyet dikeluarkan satu persatu. Ya, Masya Allah monyet ini saya ketemu. Masyarakat masih mikir itu hama. Ya, saya mau 50.000, kumpulkan. Akhirnya ada penduduk yang untuk 5, untuk 7 kirim ke saya pengusahanya. Jadi saya ketemu peng 7, telung atau saya ket. Wah, senang penduduknya dapat. Tersiar akhirnya, itu cepat kalau gitu. Tersiar kabar. Nek kedai ini timbangannya dibunuh, dibuang. Dolan ning gone Iqbal, saya ketemu. Akhirnya penduduk semua begitu, ngumpul sampai berburu ke hutan untuk ngambil monyet. Setelah kita punya stok banyak dan penduduk sudah bingung cara mencari, kita keluarkan satu persatu. Saya ambil 10 marketing. Ya 10 marketing kerja cuma setahun ya. 1 bulannya saya gaji 3 juta. Apa? Jualan monyet. Nih, kamu tak kontrak ke rumah sana satu, kamu punya stok monyet. Harganya jadi melambung. Ya toh, dari yang 50.000, tak tuku 1, sing kono tak tuku 200. Akhirnya setelah entek aset semua produk monyet ada di saya. Saya distribusikan ke 10 marketing saya. Penduduk golek modal, beli ke mereka.
Mereka setor ke saya, setelah balik modal, ya, saya tutup itu stok monyet seperti sedia kala, akhirnya turun harga. Sudah 3 juta. Wah, kayak monyet apa kayak ulune ireng, kayak digulai, akhirnya banyak. Berjuta-juta uangnya ke saya. Saya sudah balik modal, terus saya hilang dari peredaran, wis, monyet seperti sedia kala. Nggak ada yang menerima, nggak ada yang mau menerima jualan, ya toh. Sudah berburu, nggak ada yang menerima, harganya turun, akhirnya menjadi hama seperti sedia kala. Sama tuh, jemani, ake, ikan-ikanan, dan seterusnya. Gitu. Ake dulu ya Allah. Ya Allah, kalau ngantek neng Pacitan neng ini sini, ya Allah. Nah itu, apalagi kalau sudah tergantung dengan itu. Ya hati-hati ya Ibu, semua bisa kita buat. Mau kemarin masalah infus, terus obat, corona, dan seterusnya itu kalau pemilik modal gampang. Dari market apa, masker. Bayangkan, masker yang satu box isi 50 harganya 900.000 dengan tipe yang sama, selisih 6 bulan cuma 40.000. Itu kan perdagangan seperti itu tidak menghasilkan ridho, isinya mudarat, dijauhkan dari kita. Jadi Ibu kalau punya aset banyak, yang lain sepi, terus menaikkan harga, itu boleh, tetapi tidak memberkahi, tidak barokah. Jual seperti adanya, nikmati itu. Wallahu a'lam bissawab. Semoga ibu-ibu, bapak semua dalam ketenangan jiwa dan raga, mutmainnah, dipanggil Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada yang ditanyakan ibu-ibu, bapak, silakan. Ye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sebentar, Bu. Kami mengambil hikmah bukan dari redaksinya. Itu kan dari Ibnu Qutaibah ya, Bu ya. Begini, tengkurap, selonjor gimana berarti? Kakinya ke depan itu, gitu. Itu redaksinya saat untuk halakoh, selonjor kabeh baik. Halakoh Jum'ah ibu tahu yang dilarang dalam Jum'ah, memain-mainkan tangan, nah, terus jari, bahkan berzikir, ya, fokus. Nah, apalagi seperti itu dilarang. Terus kok selonjor, cekelan dengkul ini. Ya kecuali uzur. Segalanya itu kalau uzur nggak apa-apa, ya. Maksudnya dilaknat oleh Allah itu dalam posisi menuntut ilmu, posisi tidak menghormati atau tidak menggunakan adab. Coba bayangkan ibu-ibu, bapak-bapak, boten loh Pak, boten bapak, boten. Coba ibu coba selonjor, Bu. Menurut ibu gimana? Nah, oh enak, iya. Enak bener. Maksudnya adabnya. Dari dalam posisi thalabul ilmi, Bunda. Nah, kalau zaman Nabi itu halakoh, tidak ada halakoh sahabat selonjor-selonjor, apa meneh tengkurap, itu tidak ada. Itu. Lalu kenapa tengkurap dalam budaya kita itu tidak beradab? Kalau apa? Kalau di sekelilingnya ada orang yang lebih tua. Artinya pertontonkan tempat-tempat yang baik ketika kita sedang berada dalam lingkungan yang lebih tua. Contoh nih ya, kita ada adab bersalaman. Coba yang uluk salam ketika kita berjalan dengan yang duduk siapa?
Ya, yang berjalan tua, yang duduk muda, siapa yang uluk salam? Ayo, lah ini perkara redaksi hadisnya dulu, berarti siapapun yang berjalan itu menyapa yang duduk, siapapun dia. Tetapi ketika ada klausul baru, oh ternyata gue cah nom-nom ya, terus saya jaim no cah nom mau disalami, ternyata enggak, Nabi pun menyalami anak-anak gitu. Jadi tidak hanya dilihat dari tua dan muda, Bu. Yang sedikit sama yang banyak, yang nyalami yang mana? Yang sedikit. Ketika kita melewati kerumunan orang banyak, kita yang menyalami. Assalamualaikum, nyuwun sewu. Itu. Bukan yang banyak menyapa yang. Nah, tetapi semuanya akan gugur ketika masalah adab kepada penuntut ilmu, adab kepada guru. Ya, ketika guru lewat, entah nih saya ganti sapa. Enggak, kita santrinya yang akan menyapa mereka. Jadi dilihat dari sudut pandang mana? Ini dari dua hadis yang berbeda pada. Begitu. Jadi ketika kita duduk gerombol gini, ada Kiai Abdul Somad datang, ora mungkin ini ibu menang ganti sapa senda. Kita aja, masya Allah, kan begitu. Jadi tergantung situasi, kondisi. Ya, kalau hanya duduk biasa, selonjor, tidak apa-apa, Bu. Di rumah senden selonjor enggak ada masalah gitu, oke? Wallahu a'lam bissawab. Nggih. Betul, khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat. Nomor 4, anfus, jiwa diambil nyawanya oleh Allah. Tapi dalam ayat ini itu kita ditinggalkan oleh orang sehingga kita merasakan sakit, takut gitu ya. Ibu ditinggalkan suami, anak ditinggalkan orang tua. Berarti Allah memberi contoh, anfus, ada orang yang diangkat nyawanya, diambil rohnya, kita merasakan itu. Jadi kita muncul kesedihan. Jadi fitrah kalau kita takut mau meninggal. Itu termasuk hikmah loh, Bu. Tidak semua orang itu punya kebiasaan takut diambil nyawanya oleh Allah. Ibu termasuk orang yang kula sampaikan kemarin, Bu. Mumet wae kelingan mati itu enggak apa-apa. Engko aku mati ya Allah. Nah, mumet adal mungkin sejam sembuh, biokesik sembuh ya. Tapi ada pula orang yang sudah sakit parah ijek mikir maksiat. Ya kan? Wes jantung, wes paru-paru, wes migren, wes kabeh lara ijek mikir fitness, ijek pengin arisan, ijek pengin banyak. Tahu maksudnya, Bu? Bersyukur malah. Alhamdulillah. Ya, itu spesial berarti. Tapi jangan diberi tanda ya, Bu ya. Karena ada yang terus mengambil kesimpulan sendiri. Kalau kita sudah merasa takut dengan mati berarti itu tanda-tanda mau mati. Ya, bahaya juga itu. Tingkatkan aja ibadah, banyak kegiatan-kegiatan positif ya. Pokoknya tanda mati yang jelas itu satu, umurnya sudah tua. Ya kan? Ini tanda, Bu. Mau setuju enggak apa-apa.